6:12 Mika pukul 6:12 Karena kayanya penuh dengan kekerasan, dan penduduknya berkata dusta, dan lidahnya penuh tipu daya dalam mulutnya. Mika pukul 6:12 Kesalahan Mika pukul 6:12 Orang kaya mereka kejam, orang-orang mereka pendusta dan lidah mereka berbicara dusta. Mazmur 101:7 Tidak ada penipu yang akan diam di rumahku, tidak ada orang yang berbicara palsu akan berdiri di hadapanku. 1 Petrus pukul 3:10 Karena barang siapa ingin mencintai hidup dan ingin melihat hari-hari bahagia, harus menjaga lidahnya dari yang jahat dan bibirnya dari kebohongan. Yeremia 17:9 Hati lebih licik daripada segala sesuatu dan tidak tersembuhkan. Siapa yang bisa memahaminya? Titus pukul 1:10 Karena di sana banyak pemberontak, hanya pendusta dan penipu, terutama kelompok sunat. Orang Kristen tidak boleh dengan sengaja menipu orang lain, bahkan ketika mereka berpikir itu akan baik, melainkan berjalan seperti Yesus, yang tidak melakukan kekerasan, juga tidak ada tipu daya di mulutnya. Yesaya 53:9 Sudah cukup buruk ketika orang dengan sengaja menipu satu sama lain. Tetapi fakta bahwa hati manusia adalah penipu di atas segalanya dan sangat ingin menjadi jahat membuatnya mudah untuk menipu dirinya sendiri. Dan sekali tertipu, seseorang bisa menyesatkan orang lain. Untungnya, Tuhan telah memberi kita Alkitab dan Roh Kudus untuk menjaga kita agar tidak tersesat. Hasutan dan perselisihan di antara hal-hal yang dibenci Tuhan, saksi dusta yang menyebarkan kebohongan dan orang yang menyebabkan perselisihan di antara saudara-saudara. Amsal pukul 6:19 Amsal 6:12, 14 Seorang bajingan dan penjahat, yang berjalan dengan mulut yang busuk, yang mengedipkan matanya, memberi isyarat dengan kakinya dan dengan jarinya, yang merencanakan kejahatan dengan tipu daya, selalu menyebabkan perselisihan. Galatia pukul 5:20 menyebutkan perselisihan sebagai salah satu karakteristik yang dia sebutkan dalam Galatia pukul 5:21 bahwa mereka yang hidup seperti ini tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Tentu saja ini mengacu pada agitasi perselisihan yang tidak sah. Menjalani kehidupan Kristen saja akan menimbulkan perselisihan, seperti yang dapat kita lihat dalam kehidupan Yesus dan rasul-rasulnya, dan seperti yang Yesus katakan, jangan kamu mengira bahwa aku datang untuk membawa damai di bumi. Ayahnya, anak perempuan melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya, musuh orang adalah keluarganya. Matius 10:34-36 Faktanya, orang Kristen terkadang sangat toleran dan harus terlibat dalam menyebabkan perselisihan dalam arti tertentu. Jadi Yesus menegur sebuah gereja dengan mengatakan, "Aku menentangmu, kamu mentolerir wanita Isabel ini, yang menyebut dirinya seorang nabiah. Dengan ajarannya, dia menipu hamba-hambaku ke dalam percabulan." Tetapi perselisihan yang tidak sah tidak membangun gereja. Perselisihan seperti itu seperti yang terjadi pada Diotrephes yang ditulis oleh Yohanes, saya telah menulis kepada gereja, tetapi Diotrephes, yang suka menjadi yang pertama, tidak mempedulikan kami. Jadi jika saya pergi, saya akan memperhatikan apa yang dia katakan, melakukan, bergosip jahat tentang kita. Tidak puas dengan ini, dia menolak untuk menyambut saudara-saudara. Dia juga mencegah mereka yang ingin melakukannya dan mengusir mereka dari gereja. 3 Yohanes 1:9-10 Penghasutan dan perselisihan bisa jadi sulit untuk dihadapi di dalam gereja, karena kedua belah pihak dapat mengklaim pihak lain sebagai penghasut. Dan itu tidak banyak membantu ketika otoritas institusional menggunakan otoritasnya sendiri dengan cara Diotrephe untuk menyelesaikan masalah tersebut. Beberapa institusi menangani perselisihan hanya dengan menutup mulut semua orang dan menutup semua jalan persekutuan, yang merupakan ide yang sangat buruk. Sebaliknya, seperti di Korintus dan Galatia, Paulus membahas substansi masalah daripada sekadar fakta perselisihan. Tapi itu juga membahas masalah sikap, yaitu cinta satu sama lain. Karena tentang akhir zaman Yesus berkata, pada waktu itu banyak orang akan murtad dan akan mengkhianati dan saling membenci. Matius 24:10 Karena itu, jika ada perselisihan yang ingin Anda timbulkan, lakukanlah karena kasih dan dengan maksud untuk membangun komunitas Kristen. Pengakuan iman Tuhan Yesus Kristus saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya bertobat dari dosa-dosa saya, dan saya mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya dan cukup juru selamat hidup saya, menulis nama saya dalam buku kehidupan.
Yohanes pukul 5:24 Aku berkata kepadamu, barang siapa mendengar firman-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia memiliki hidup yang kekal dan tidak akan dihukum, tetapi telah berpindah dari maut ke hidup. Yohanes 5:24 Yohanes pukul 10:28 Aku memberi mereka hidup yang kekal, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya, tidak ada yang bisa merebut mereka dari tangan-Ku. Yohanes pukul 10:28 Roma 10:9-10 yaitu, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Tuhan Yesus, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya kepada kebenaran, dan dengan mulut orang mengaku kepada keselamatan. Roma 10:9-10